Sebuah kafe terbesar di Bandar Lampung yang terletak di Kelurahan Enggal, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Senin malam disegel pemerintah Kota Bandar Lampung. Kafe ini dilarang beroperasi untuk sementara waktu. Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana memimpin penyegelan kafe ini. Menurutnya, kafe ini beroperasi tidak sesuai dengan perizinannya. Kafe menjual minuman keras beralkohol tinggi. Terdapat diskotek di dalamnya dan beroperasi hingga dini hari. Padahal izin yang diurus pengelola kafe ke Pemkot Bandar Lampung hanya sebatas untuk operasional usaha kafe dan restoran. Karena izinnya resto ini kan sampai jam 10. Kafenya jam 10 dan juga isi di dalamnya itu ternyata minuman keras yang kadarnya jauh sekali. Nah, maka dari itu Bunda berserta dari pejabat yang ada di Pemkot sini, ada perizinan, ada perhubungan, BPBD, juga Pol PP, ini pada belakangan sama ini pejabat-pejabat yang ada di lapangan Bunda panggil semua biar bisa ngelihat. Ya. Ini perizinan ini Bunda sengaja harus datang ke sini. Bahwa apa sih judulnya ini? Selasa siang, segel kafe di tengah pusat Kota Bandar Lampung belum dicopot. Anggota DPRD memanggil pengelola kafe untuk diminta mengklarifikasi perizinan itu. Di awal di Komisi 1 juga meminta untuk ditutup, karenanya kami mendukung, mengapresiasi langkah yang sudah dilakukan oleh Bu Wali Kota yang dengan sigap kemudian menutup Angel Wing ini, karena ya terbukti begitu izinnya hanya sebatas OSS untuk untuk kafe dan restoran saja gitu, tidak ada izin-izin yang lain gitu. Bahkan ini usaha sudah berdiri, sudah beroperasi, ternyata KKPR dan lain sebagainya belum terbit gitu. Ini belum ada gitu. Bagaimana kemudian PBG-nya juga bisa diterbitkan gitu? Ya belum ada ternyata juga kan restribusinya. Ya, kalau soal itu ya saya memang salah dan ya udah kita minta maaf aja kalau kita memang ya dibilang nekat. Memang kita salah sih. Tapi mengakui nekat kok. Hah? Mengakui nekat. Karena baru mengantongi OSS sudah beroperasi gitu. Iya. Tadi kita disarankan untuk merubah konsep. Jadi seperti apa pertimbangan kita nanti kok kan kita sarankan sama Dewan? Mungkin akan ikutin ke resto sama kafe. Pengelola kafe untuk sementara akan memfungsikan tempat usahanya sebagai kafe dan restoran sesuai izin yang mereka dapat. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Dua pria warga negara asing yang diduga dari Arab Saudi membawa kabur puluhan gram perhiasan emas dari sebuah toko di Kelurahan Surabaya, Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung. Kedua pelaku menyamar sebagai pembeli emas. Rekaman CCTV memperlihatkan kedua pelaku yang mengenakan masker dan topi berpura-pura akan membeli 100 gram emas. Korban tidak curiga dan menuruti permintaan mereka untuk mengeluarkan stok perhiasan emas dari etalase. Salah satu pelaku berperan mengecoh perhatian pemilik toko. Saat korban lengah, pelaku menyembunyikan gelang dan cincin emas ke saku celananya. Korban baru sadar 46 gram perhiasan emasnya raib setelah kedua pencuri itu pergi dengan alasan akan menukarkan uang sambil menitipkan uang Rp500.000. Ya modusnya pengen beli, mau ngeborong. Kan posisi emang barang saya juga kan sedikit, cuman 200 gram. Nah dia tuh pengen beli 100 gram katanya. Jadi peran yang satunya itu ngerecok gitu bang. Dia ngomong bahasa Inggris kan, saya ingin beli ini tapi dicampur kata dia. Ternyata kasus tersebut bukan pertama kali terjadi. Kedua WNA itu sepekan lalu juga mencuri di sebuah toko emas di Pringseu. Korban sudah melaporkan kasusnya ke Polresta Bandar Lampung. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Baru saja ditinggal untuk membeli minuman di warung, tas seorang mahasiswa di Bandar Lampung, Selasa siang raib digasak komplotan pencuri. Korban baru sadar tas yang digantung di motornya hilang saat keluar dari warung. Di sini. Dari situ dia orang langsung kabur.
Pencurian itu terjadi di salah satu toko di Kelurahan Korpri, Kecamatan Sukarame. Pelaku berjumlah 4 orang dan sebelumnya terlihat mondar-mandir memantau lokasi dengan motor. Seorang pelaku bertugas mencuri dan langsung dijemput oleh temannya yang mengendarai motor dan mengenakan jaket ojek daring. Nggak sampai berapa menit, paling 3 menit. Ciri-ciri pelakunya sendiri kayak gimana? Yang dua yang pertama itu, yang satunya pakai jaket Grab, Gojek kalau nggak salah. Yang satunya nggak pakai masker. Di CCTV udah ketahuan tadi. Jadi langsung nyamber aja gitu? Langsung nyamber. Dia udah hunting dulu, sweeping apa ya? Sweeping kayak gitulah, berapa kali, bolak-balik. Tas korban yang dicuri berisi komputer cincin, ponsel, dan dompet berisi uang serta dokumen penting lainnya. Pencurian itu sudah dilaporkan korban ke Polsek Sukarame. Korban memberikan rekaman CCTV untuk membantu polisi mengenali pelaku. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Kasus pembunuhan yang menewaskan Ketua Ormas Laskar Merah Putih Sukabumi Bandar Lampung bernama Habitul Rohman alias Pitul, 34 tahun, masuk ke babak persidangan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Selasa siang, terdakwa bernama Angga Brawijaya, 34 tahun, dituntut jaksa hukuman 66 bulan penjara atau 5,5 tahun. Tuntutan jaksa itu dinilai memberatkan terdakwa Angga Brawijaya sebab pembunuhan terjadi karena Angga Brawijaya membela diri saat dikeroyok korban dan beberapa temannya. Ada kekeliruan di penuntut umum yang mengatakan bahwa serangan tersebut tidak berbahaya. Nah, kami menyayangkan bagaimana tidak berbahaya. Serangan yang dilakukan oleh Pitul dengan senjata tajam jenis pisau yang sudah terhunus dan ini dari awal datang, ya kan, itu jelas mengancam keselamatan baik si Angga Brawijaya maupun keluarganya, termasuk juga tamu undangan. Pembunuhan Habitul Rohman terjadi pada 3 Juli 2022 lalu. Korban dan beberapa temannya yang menenteng senjata tajam mendatangi rumah terdakwa Angga Brawijaya yang sedang menggelar hajatan. Habitul saat itu mencari seseorang bernama Samsul, namun tidak ditemukan. Angga yang tersinggung hajatan di rumahnya dibuat gaduh, kemudian terlibat cekcok mulut dan perkelahian yang akhirnya menewaskan Habitul Rohman. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.